kita akan belajar tentang perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kenana kita yel-yel kembali ya, biar semangat semuanya, biar tidak ngantuk di rumah, tapi serius, tapi santai. Oke, kalau misalkan saya bilang rumah ilmu, jawabannya adalah saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saya. PPKN, semangat belajar, yes. Ya, kalau misalnya saya bilang PPKN, semangat belajar, yes. Setelah kita mempelajari bagaimana proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kita masuk pada pembahasan proses penetapan Undang-Undang Dasar 45. Nah, anak-anakku sekalian, setelah proses perumusan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah dibahas oleh BPUPKI, kemudian hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Jepang. Dalam proses penetapan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ternyata ada beberapa kelompok Indonesia bagian timur tidak menerima di rancangan pada pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan disitulah terjadi perbedaan pandangan, sehingga Muhammad Hatta diberikan amanah untuk melobi, mendiskusikan dengan kelompok golongan agama untuk menerima usulan dari orang-orang Indonesia bagian timur. Nah, alhamdulillah dengan diplomasi yang dilakukan oleh Muhammad Hatta, golongan Islam menerima apa yang disampaikan usulan dari orang-orang Indonesia bagian timur dengan syarat demi persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan 7 kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, dalam proses itu akhirnya terjadi perubahan. Ada 4 hal yang dirubah saat itu. Yang pertama adalah muqaddimah diganti dengan pembukaan. Yang kedua, pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syarat-syarat Islam diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam diganti presiden ialah orang Indonesia asli. Dan yang keempat, pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syarat-syarat Islam diganti dengan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari situlah kemudian setelah perubahan, PPKI melaksanakan sebuah keputusan bersama. Ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama adalah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah menetapkan secara aklamasi bahwa Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai pembantu presiden. Nah, anak sekalian, 3 hal itulah yang menjadi keputusan dan kesepakatan PPKI sebagai salah satunya adalah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar. Nah, anak sekalian, itulah proses penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dari para pendiri bangsa. Yang pertama, dalam proses kesejarahan itu kita melihat bahwa di situ yang harus kita teladani adalah yang pertama adalah nilai religius. Nilai religius. Apa ini? Ketika mengutip pendapatnya Rajiman Widyodiningrat dalam ketika memimpin sidang BPUPKI, beliau selalu menyampaikan, marilah kita mengheningkan cipta supaya mendapat pikiran yang suci dan murni. Ini selalu ketika dalam proses persidangan, Rajiman Widyodiningrat itu selalu mengingatkan pada peserta persidangan. Nah, di sini ada sebuah nilai religius, mengingatkan kita harus belajar dari para pendiri bangsa untuk selalu melakukan doa awal kegiatan maupun dalam proses kegiatan itu, sehingga apa yang dihasilkan itu dengan pikiran yang suci dan jernih. Karena ini menyangkut sebuah dasar negara. Itu
nilai sejarah yang bisa kita ambil pada proses perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, ada nilai kekeluargaan di situ. Ketika melihat sebuah proses perbedaan pendapat, pandangan yang dilakukan oleh Amar Amis, Muhammad Hatta, dan Supomo, Ahmad Subarjo, tetapi dalam proses itu dilihat, didiskusikan, kemudian dengan rasa kekeluargaan, sehingga perbedaan pendapat atau pandangan itu tidak menjadi sebuah konflik. Ya, bahwa ketika kita memutuskan sebuah persoalan harus dengan rasa kekeluargaan dan menghargai berbagai pendapat para sidang di situ. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita untuk selalu dengan rasa kekeluargaan. Yang ketiga adalah dengan penuh tanggung jawab. Ya. Para pendiri bangsa ketika merumuskan dan menetapkan itu penuh tanggung jawab, cermat dan teliti. Apa buktinya? Tadi saya sudah menjelaskan di dalam proses perumusannya sampai Badan BPUPK itu membentuk tim khusus penghalus bahasa di antara Jaja Dingningrat, Agus Salim, dan Mr. Supomo. 3 orang ini untuk menghaluskan bahasa, ya, menata bahasanya agar tidak, ya, bahasa-bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang baik dan benar dan memiliki makna, karena ini menyangkut dasar negara. Maka poin-poin penting, ya, dicermati secara teliti dan penuh tanggung jawab. Dan yang keempat adalah nilai musyawarah mufakat, ya, nilai musyawarah mufakat. Artinya dalam proses persidangan mulai tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli itu dilalui dengan cara musyawarah mufakat, termasuk pengangkatan seorang presiden dan wakil presiden pada saat itu. Ya, menerima dengan lapang dada demi persatuan dan kesatuan bangsa. Akhirnya perubahan 7 kata pada sila pertama itu dihapuskan. Sekali lagi, ini demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan ini menjadi pelajaran buat kita semua, menghargai sebuah perbedaan pandangan, perbedaan suku, agama, ras di Indonesia ini untuk keberagaman bangsa Indonesia. Ilmu, ikuti pesan-pesan berikut ini.